Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik daiman abadan biqadri 'azamati dhatik. وكما تحب وترضى وكما لا نهاية لكمالك وعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك على حبيبك سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وأحبابه. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة وانفعنا وأهلنا وأحبابنا وذرياتنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allah telah kumpulkan kita di malam hari ini untuk al-farah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk bergembira ria, bersyukur kepada Allah dengan lahirnya kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan, para habaib, para ahli jamaah yang senantiasa istiqomah di dalam mensyiarkan ini amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, Allah pilih kita ya. Ini amalannya para aulia Allah, para ahli karamah, ahli barakah. Jangan kita pindah dari amalan mereka. Asy-syaqiyyu man kharaja an manhaji abaihi aw salafihi. Salah satu nasihat daripada guru mulia kita Sayyidi Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatullah, orang yang celaka, yang tidak beruntung itu keluar dia dari amalan baik orang tuanya. Amalan baik salafus soleh ditinggalkannya, dirubahkannya pahamannya, amalannya. Padahal salafus soleh, orang-orang terdahulu itu telah terbukti barokah mereka, telah terbukti tuah mereka, telah terbukti karomah mereka. Bahkan kita-kita ini beragama, mengenal Tuhan, mengenal akhirat, ini berkah mereka. Jangan pula kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada mereka. Istiqomahlah dengan amalan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini salah satunya. Farah, bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita selalu teringat betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, pemberian Allah, dengan rahmatnya hendaklah kamu bergembira. Ini mana lagi karunia yang lebih besar daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana lagi rahmat yang lebih besar daripada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saya dengar Sayyidi Muhammad Alawi rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengambil akan disunnahkannya, digalakkannya al-farah ataupun dzikrayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau gembira mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau buatkan acara maulid. Artinya kau syukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya. Hendaklah kamu bergembira dengan datangnya nikmat Allah. Nikmat mana? Inilah nikmat yang paling hebat, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Imam At-Tibai? Walau anna
sa'ina kulla watin alal ahda ila ahlan najaib walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Sekiranya kamu capek, susah, bahkan engkau jalan dengan menggunakan matamu, artinya kau sudah tengkurap jadinya, bukan di atas tunggangan, kau berjalan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tidak merugi. Walau sekiranya kita tiap hari berbuat acara maulid, memang itu wajib kata beliau. Tiap hari kamu harus maulid. Siapa itu? Al-Imam Al-Hafidh Ad-Dibai. Siapa namanya Habib? Abdurrahman Ad-Dibai. Itu riwayatnya gurunya Faqih Al-Muqaddam. Wa nahika bihi. Cukuplah bagimu Imam Ad-Dibai, muridnya Faqih Al-Muqaddam, yang seluruh dunia berapa juta Fatihah tiap hari menghadiahi beliau, ngalah barokah dengan beliau. Ini muridnya. Beliau mengatakan kalau bisa kau tiap hari, memang kau wajib maulid tiap hari. Iya, kau kan sholat tiap hari. Kau sholat itu sudah maulid sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Kau sudah maulid. Bagaimana kau mengakui adanya Rasulullah SAW, adanya Nabi Muhammad SAW? Kalau beliau tidak lahir, kalau kau tidak yakin dan ingat bahwa beliau telah dilahirkan, didatangkan Allah ke alam ini untuk menjadi kemuliaan bagi kita. Masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada beliau. Ya, anak-anak kita, keluarga kita benar-benar mencintai Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama yang istiqamah. Ya, mengikut Nabi itu ikut ulama, maksudnya untuk orang yang awam seperti kita ini, yang ilmunya sedikit, yang bahasa Arabnya belum halus, yang kesiapannya belum ada untuk membahas Quran dan Sunnah, maka kita mengikuti ulama. Mungkin kita juga membahas Quran dan Sunnah, tapi kita tidak mengikuti paham kita, ikuti paham mereka. Mereka yang paham, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahlah kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua jangan ada yang keluar dari barisan. Tetap di barisannya Said Muhammad Alawi, di belakangnya Habib Umar bin Salim bin Hafid, termasuk murid beliau juga. Masya Allah, kita jangan lari dari barisan itu. Mereka-mereka itu yang terbukti khasiatnya gitu. Siapa yang seperti mereka? Tidak ada. Yang karomah, yang barokah, yang Masya Allah tabarakallah, yang kasyaf, yang ajaib, yang mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana ada yang karomah kalau bukan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu buktinya kalau mereka dipilih Allah. Mereka dipilih Allah. Rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah karomah, diberikan Allah kemuliaan, diberikan Allah keberkahan, diberikan Allah akhlak yang mulia. Nah, ini kita baca maulid, artinya kita mencintai Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah awalnya semua. Rajinlah menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmunya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah di acara-acara untuk mensyiarkan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah waktumu, gunakanlah hartamu, gunakanlah apa nikmat yang diberikan Allah padamu untuk mengembangkan agama ini yang dibawa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kejayaan, kebahagiaan, kedamaian dunia dan akhirat. Tidak ada yang lain. Ini saja. Makanya kita ini hadir maulid, ajak kawan-kawan kita yang lain juga hadir dalam acara-acara ini dalam mengagungkan agama Allah, di dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang dekat kita, ada yang bisa kita mengajaknya, biasa bercerita dengan kita. Ingatkan, ya akhi, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Luangkanlah waktu wahai saudara.
Kalau kesibukan dunia ini tidak pernah habisnya, kamu harus meluangkan waktumu untuk mengikuti pengajian, mengikuti acara-acara mengagungkan agama Allah, mensyiarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ikuti orang-orang yang salah paham kan. Dia bilang memperingati Maulid tidak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emangnya kalau nggak dibuat Nabi jadi nggak boleh? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh itu yang dilarang oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana larangannya? Jangan kamu buatkan Maulid saya, nggak ada. Nggak ada. Jadi makanya ribuan halaman telah dikarang oleh ulama untuk menjelaskan ini. Maka jangan kamu terpengaruh dengan orang-orang yang belum terbuka mata hatinya, belum dapat kepahaman dia. Ya, itu para ulama sampai mengatakan, ya, ketika membaca Maulid itu datanglah ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang barokah beliau, datang doa beliau untuk kita semua. Makanya kita tidak i'tirad. Kalau yang mengatakannya Habib Zaid bin Sumit mau bilang apa lagi? Yang bilang itu Habib Zaid bin Sumit dalam Al-Fawaidul Mukhtar, bukan orang biasa. Saya sudah jumpa dengan Habib Idrus Al-Attas di Arafah. Dia selalu sering datang dari Kalimantan di Arafah dengan saya. Itu Habib Zaid itu bukan Habib-Habib macam saya ini yang biasa-biasa, bukan. Itu Habib alim dan memang wali kata beliau. Itu yang mengatakan. Memang mereka melihatnya ruhani itu. Kenapa kamu keberatan? Mereka yang melihatnya dalam mimpi dan mereka yang melihatnya di waktu majelis. Ada ruhaninya, ada yang sesuatu yang nggak bisa diceritakan lah. Orang rasa. Kamu nggak usah ribut lah. Urusin saja dulu fardu ainmu lah. Mungkin berapa juta hijab supaya sampai ke sana itu. Yang tak penting diributkan. Yang penting kamu mana amalanmu dulu lah, perbaiki lagi. Mereka itu enggak berbohong, enggak berbohong. Mereka melihat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhaninya. Ada kitabnya Ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan bainal mani'in wal mujizin. Basalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, itu diterangkan Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i dalam kitab itu tadi. Panjang lebar diserangkan beliau. Ada yang mengatakan enggak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Ya. Jadi tidak perlu kau masalahkan itu, yang perlu kau amalkanlah agama yang dibawa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun yang mengatakan melihat Nabi ya qazatan, ya dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur, mereka pun bukan membebaskan setiap orang berbicara sesuka. Mereka tetap mengatakan itu harus sesuai dengan syariat. Saya mimpi Rasulullah SAW, gak usah sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat saja. Gak benar kamu. Siapa ini? Kita enggak dua orang. Siapa yang ngomong itu? Nampaknya kita sholat isya 2 rakaat saja saya lihat dalam mimpi itu. Kenapa udah pada capek kan? 2 rakaat subuh saja jadikan apa? Biar ada macam olahraganya sedikit. Memang ini olahragamu pokoknya. Memang ini suka-suka merupakan. Ya yang mimpi, ya yang jaga, siapapun yang ngomong itu semua diatur dengan syariat. Begitu dia bercerita, dia berhak untuk bercerita enggak? Dia amanah apa enggak? Kalau orangnya enggak amanah dari awal, assalamualaikum. Enggak percaya kita dengan dia. Apapun yang diceritakannya, agama ini tidak bisa main-main di sini orang. Saya ini abu ya, iya kamu benar apa enggak? Sesuai enggak abu yang itu dengan standar? Begitu kan? Saya ini enggak bisa. Agama ini yang betul agama Allah. Itu keamanannya itu, safety-nya itu enggak bisa diterobos. Itu sudah diterangkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterangkan ulama, di mana batas-batasnya? Di mana bolehnya, di mana tidak bolehnya? Makanya orang yang main-main enggak bisa. Boleh kamu yang konsultan, boleh apa, tapi bagaimana adabnya, bagaimana tertibnya kata ulama. Apakah semua harus kau ceritakan? Hatta bermimpi pun kau nggak perlu kau ceritakan, kecuali lil maslah.
Kecuali mungkin mereka hatta ada isyarah mungkin. Para wali, para ahlillah, mereka bercerita ada isyarah dulu. Ceritakan kata Nabi SAW dalam mimpinya, baru bercerita dia. Kalau enggak diam saja dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli mimpi dengan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan kami melihat Nabi malam ini ya Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Dan di malam-malam yang lain ya Allah, beliau memberikan kami kabar gembira, wahai fulan, kamu akan masuk surga, selamat dari neraka. Amin ya Rabbal alamin. Itu doanya, usahanya itu menuntut ilmu, dekat dengan orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, cintai mereka, cintai para ulama, cintai para habaib, keturunan Nabi Sayyidina Muhammad SAW, khidmat dengan mereka, khidmat. Awqaftul umra alaihi bimadihin baina yadaihi fawattul amra ilaihi fakhtarni Rasulullah. Sering dibaca syair ini di majelisnya Habib Jamalul Lail, sholat Naria, di Syarif Mansur. Ini umurku ini sudah kuwakafkan, sudah kuberikan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan umat dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawatul amri, sudah saya serahkan sajalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya harapan saya nadhrah, itu tadi ada nadhrah, undur ilaina, pandanglah kami ya Rasulullah. Nah, dipandangnya saja sudah lain ceritanya, sudah lain barokahnya. Sebagian para wali saja dengan nadhrah muridnya jadi wali pula dengan nadhrah, apalagi Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kamu berpihak dengan agama Allah, sibuk dengan agama Allah, capek, habis waktumu, habis uangmu, habis tenagamu untuk ridho Allah, untuk agama Allah, yakinlah kamu dipilih Allah. Kamu didatangkan Allah dekat dengan habaib, dekat dengan ulama istiqomah. Itu bukan pintarnya kamu, kamu dipilih Allah. Jangan sampai diusir lagi kamu, ditaruh jauh di sana lagi. Jangan lagi keluar dari majelis sini lagi kamu. Berdoa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan saya, jangan diusir dari sini ya Allah. Saya takut kena usir ini, ada juga pelanggaran saya kadang-kadang ini nggak bisa saya tahan ya Allah. Tolong jangan diusir saya. Ya, saya nggak mau ikut lagi, bukan kamu yang nggak ikut, memang kamu nggak dipilih lagi. Hati-hati kamu, hati-hati kita. Ya dulu sudah bagus, sekarang pindah lagi. Hati-hati milih kawan. Jangan sekali kawan tempat yang bagus, baru sekali lagi pergi lagi tempat yang rusak. Jangan, rusak nanti. Nabi kita saja alaihi salatu wassalam diingatkan, jaga pergaulanmu. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kamu bergaul dengan yang ahli ibadah, ahli doa, ahli munajat, ahli taqarrub kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan palingkan penglihatanmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu menginginkan perhiasan dunia, kemewahan dunia. Jangan kamu inginkan itu. Hajat dunia tidak apa-apa, hajat dakwah, hajat membela agama Allah tidak apa-apa. Tapi kalau targetmu untuk seperti kesenangan, kemewahan, jauhkanlah dari hatimu. Itu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan ini yang berlebih-lebihan yang tidak perlu. Semakin mampu kita meninggalkan yang tidak perlu dari dunia ini, semakin banyak waktu kita untuk agama Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Tapi ini amalan untuk kita, bukan untuk ngecek orang lain. Dia ini cinta dunia apa enggak? Itu bukan urusanmu. Kamu cinta dunia apa enggak? Apalagi ulama, habaib, orang yang berilmu. Kau lihat ada dunianya. Tunggu dulu, kamu belum paham. Tak ada gimana pengambilannya dari mana. Syekh Muhammad Alawi rahimahullah bercerita, itu Imam Abdul Hasan pakaiannya mewah-mewah, kata Syekh Muhammad. Wah itu bagus, harga mahal, harus wol, entah yang apa, yang 1 meter mungkin 1 juta mungkin bajunya. Lain lagi tukang jahit. Maka ada yang bernasihat kepada beliau. Syekh Muhammad yang cerita alaihi rahmatullah.
Ya imam, antum ini sebagai syekh torikot, ikutan umat, pandangan umat, mestinya antum pakai pakaian yang zahid-zahid macam saya ini. Kata beliau kepada Imam Abul Hasan. Maka Imam Abul Hasan menjawab apa? Yang zahid itu pakaian saya ini, bukan pakaian kamu. Ini yang zahid ini. Pakaian saya ini bahasanya tahu nggak? Saya tidak berhajat sama kalian. Saya kaya dengan Tuhan saya. Sedangkan pakaianmu ini minta sedekah ini katanya. Yalah, Imam Abul Hasan berhak bicara seperti itu. Sampai ke dalam pun mungkin nampak beliau kan. Abul Hasan sebetulnya muridnya saja ngencingin batu menjadi emas. Ada pembantu raja lari ke pesantrennya Imam Abul Hasan. Datang raja marah-marah di tingkat Mafakhirul Aliyah. Kamu ini syekh merusakkan hamba saya katanya. Kamu ini nggak bagus ya. Hamba saya jadi nggak beradab, jadi kurang ajar gara-gara kamu. Kemana hamba saya? Oh itu, sini. Coba kencingi batu ini semua dulu katanya. Kencing jadi emas semua batu itu. Gimana? Saya memperbaiki hamba saya. Mau tahu merusak kata Imam Abdullah. Wah, iya katanya. Tolong dibilang dikencingi yang sebelah lagi. Oh enggak. Dah, ini ada batasnya, ada ilhamnya. Mereka bukan asal-asalan. Begitu, muridnya seperti itu. Bagaimana dengan syekhnya? Nah, jadi beliau berhak bicara begitu ya memang dilihatnya. Mungkin yang datang ini mungkin perlu dihajar juga mungkin kan, suul adab mungkin. Nah, tapi al-aslu sederhana itu al-aslu. Tapi kalau kau lihat wali, kau lihat ulama, kau lihat habib, kau lihat orang yang pantas dihormati, mukhalafah dalam masalah itu, ya jaga hati. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana mereka itu. Boleh kita bertanya, boleh kita suruh nanti ya Buya yang lain nanya, Buya ini kok lain saya lihat gayanya. Coba saya minta tolong Buya yang sana nanya dulu. Begitu, jangan kita serampangan. Kok Habib yang ini lain saya suruh Habib yang lebih tua untuk ngomong. Jangan kau lancar pula, nggak menentu, nggak beradab. Samalah kalau ayahmu ada mungkin salah bagaimana, jangan kau lancar suruh pamanmu minta tolong paman. Ayah ini aneh, saya kurang paham. Bukan ayah ini nggak benar, ini bid'ah, ini syirik. Jangan, tunggu dulu. Jangan kamu cepat-cepat menyalahkan orang tua, apalagi ulama. Selalulah kau husnuzon itu bagus sekalipun kalau kamu salah sangka, kata Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Husnuzon itu musib wa in akhta'a. Kamu baik sangka, ternyata kamu salah sangka, kamu sudah benar. Tapi sebaliknya kamu buruk sangka, sekalipun benar, ya itu lebih baik kau jauhkan. Selalu tanggungkan kepada yang baik selama masih bisa diarahkan kepada yang baik, melihat kawan, melihat guru, melihat siapa, masih bisa ditafsirkan, udah ke situ adalah arahkan. Kalau kau mau bertanya, minta saya tidak paham ya akhi, dengan hormat tanpa mempermalukan, ya jagalah hatimu ketika engkau amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan ini, mengingatkan itu. Apa memang niatmu karena Allah atau ingin menjatuhkan dia pula? Kamu nggak senang, kamu ada kelebihan dia, dengki kamu, ya rasakanlah hatimu, hati-hati kamu. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah waktu yang luang untuk belajar agama, mengamalkan agama, menegakkan agama, mengembangkan agama. Semoga kita semua menjadi qurrat ain, kesayangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad Hasan Khatirun Nabi. Semoga menjadikan ridho, menjadikan sayang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat begitu? Hasan Khatir Nabi. Mudah-mudahan Nabi ridho, mudah-mudahan Nabi sayang, Nabi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baik itu adalah daripada petunjuk Allah. Apa yang kurang baik itu kelemahan saya minta maaf. Selalu minta doa kepada kawan-kawan semua, terutama para habaibana, ini para habaib, orang-orang yang wajib kita cintai. Keluarga Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Allah ridho kepada kita, keluarga kita, anak turunan kita. Allah bahagiakan kita dengan taat kepada Allah. Itu yang paling bahagia. Nampaknya saya dibantu taat kepada Allah.
anak-anak saya, keluarga saya, nampaknya ikut agama. Bukan enak-enaknya saja menurut pikirannya, kakaknya yang biasa. Kan biasa begitu. Di TV juga begitu. Lalu ke TV pula larinya. Kamu itu ikut agama, ikut Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Paling tidak mengaku, saya ini salah sebenarnya. Belum mampu saya, kelemahan saya ini. Jangan kau bela-bela perbuatanmu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini salah saya, doakan saya supaya dapat petunjuk saya. Nah, yang benar itu bukan begini. Ketika kita salah, paling tidak kita mengaku. Itu sudah satu poin tanda keberuntungan, kebahagiaan. Tapi yang jadi masalah enggak, ini banyak alasan, banyak ngeyel, banyak cerita lagi. Sudah salah pun, sudah enggak ada pun ilmunya, masih lagi banyak cengkune. Jangan begitu. Sudah saya enggak tahu, kita tanya ulama, kita tanya yang ahli, mana yang halal, mana yang haram. Semoga Allah kuatkan kita semua ya Allah dengan berkah kemegahan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jazakumullah khair kepada Abi Ibrahim Al-Makki atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang benar-benar menghidupkan agama Allah, menyenangkan Rasulullah, dan kita semua dapat menyenangkan hati Rasul, mencintai Rasul, mencintai keluarga Rasul, mencintai para ulama. Amin amin ya rabbal alamin.